Jemendeng segaya are kesah Sewu cerita lewu seni budaya Bujur buai tak sama mahaga Hai panenga bararanying hatalan Kanutus daya je puna langgena Barahurang tus jadi memparan Cukup simpan je uras kesenian Seni karungu tarian balian Je iwaris ayo sama parahan Lewuitan Kalimantan Tengah Bumi tambun bunga Bumi Pancasila Isen mulai Cite ihapan Akan pambelu Itah tarang balauan Cerita lewu seni budaya Bujur buai tak sama mahaga Hai panenga bararani hatalan Kanutus daya je puna langgena Barahurang tus jadi memparan Cukup simpan je uras kesenian Seni karungu tarian balian Jadi waris ayu sama parahan Lewuitan Kalimantan Tengah Bumi tambun bunga Bumi Pancasila Isen bulan Cinta ihapan Akan pambelu Kita tarang balauan Kalimantan Tengah Bumi tambun bunga Bumi Pancasila Isen bulan Jite ihapan Akan pambelu Tarang balauan Panenga hatalan Bumi tambun bungai Bumi Pancasila Hey ya 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 Hey ya 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 Tabe salamat, lingun nalatai, salam sahujud, karende malempang. Adil Katalino, bacuramin kasaruga, basengat kaju bata.
Arus. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Malam hari ini obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya hadir kembali menjumpai Anda bersama Kalistia dan saya Nazar. Ya, luar biasa sekali malam ini ya Nazar ya. Apa kabar Nazar? Ya baik, alhamdulillah. Baik. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, siapa bintang tamu kita kali ini ya masih kita rahasiakan, tapi pasti juga sudah tahu karena di sebelah saya dan Nazar ada baju-baju unik khas Kalimantan Tengah. Bener banget. Oke, nah sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, sebelum kita masuk dalam obrolan malam hari ini, kita saksikan dulu selingan yang berikut ini. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita tidak asing lagi dengan pakaian bermotif batik hingga bermotif tenun. Tren busana etnik lahir dengan sendirinya seiring dengan perkembangan masyarakat untuk selalu menggunakan pakaian tradisional. Bukan tidak mungkin karena itulah busana etnik menjadi kiblat busana etnik dunia. Apalagi Indonesia memiliki banyak kain-kain tradisional dengan bermacam motif. Nah, intip yuk, inspirasi busana etnik Kalimantan Tengah. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, saat ini saya sedang berada di Sawung Batarung Collection. Dan tadi sudah kita lihat bersama ada beberapa masyarakat yang datang ke sini untuk memilih dan mengetahui seperti apa kostum busana pengantin yang akan mereka gunakan nanti, dan sudah memesan ya sampai mengukur-ngukur baju sih tadi. Dan di sini juga ada WO-nya dari sebelumnya terima kasih, kami dari Wedding Organizer Pandora. Kami direkomendasikan di tempat Sawung Batarung Collection karena di sini memang tersedia beberapa baju adat untuk calon pengantin, untuk dari pengukuran juga kami ditemankan sama Kak Kristina. Iya, fitting baju pengantin juga. Nah, kalau boleh tahu tadi dari mana tuh yang datang pelanggannya? Kebetulan tadi yang fitting, yang cowok dari Jakarta, terus yang cewek juga dari Kalimantan ini aja sih, ya. Selain ditunjuk untuk ke sini, kenapa? Apakah ada kelebihannya di sarung Batarung ini? Ya, tentunya rekan kerja kami saling memperkenalkan adat-adat juga biar nggak ketinggalan banget adatnya kita Kalimantan Tengah. Dan harapannya terakhir bagaimana nih Mbak, selaku WO juga ya di bumi Kalimantan Tengah ini untuk memperkenalkan busana etnik kita nih di luar macam-macam negara? Mungkin kelebihannya sih terutama untuk adat budaya, kita nggak mau ada yang ketinggalan dari kita punya ciri khas sendiri. Iya. Berbagai macam motif, tadi motif batang garing, ada burung dan segala macam motif. Telawang juga. Ciri khas kita Kalimantan Tengah itu yang mau kita gambarkan dengan pesona busana yang ada, yang pengen kita tampilkan di setiap busananya, maupun pengantin, maupun benang bintik, baju tari dan segala macam baju yang ada di
Saung Batarung Collection. Iya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, demikian tadi bincang-bincang kami dengan salah satu WO juga yang ada di Kalimantan Tengah dan Saung Batarung Collection, di mana di sini tersedia berbagai busana etnik Kalimantan Tengah. Dari Jalan Sumbawa, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, saya Suneta Mantike melaporkan. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi kita dalam obrolan budaya bersama RRI Palangkaraya di malam hari ini. Bersama saya Listia dan juga Nasar, dan bintang tamu kita yang spesial di hari ini ada siapa, Nasar? Iya, ada Mas Ananta Nurudi Saung, ya benar? Wah. Benar sekali. Boleh dipanggilnya siapa nih, Mas? Dipanggilnya Aan. Aan. Oke, apa kabar? Baik banget, Tia. Nah, rekabar. Bahalap, Tia. Bahalap. Aduh. Oke, nah malam ini pendengar dan RRI Net kita akan membahas tentang sesuatu yang unik dari Kalimantan Tengah, Nasar ya. Kita lihat juga di kanan kiri Di kanan saya juga. dan Nasar ini ada baju unik, baju tradisional dari Kalimantan Tengah. Jadi aku manggilnya kakak aja kayaknya ya kita ya. Biar seumuran. biar seumuran. Panggilnya Adet Tia gitu. Oke, jadi dengan narasumber kita, bintang tamu kita Aan ini, dia adalah perancang busana. Jadi nggak heran kalau kanan kiri ini bajunya bagus-bagus sekali. Mungkin kalau saya pakai nggak cocok gitu karena bisa lepas-lepas nanti manik-maniknya, sayang kan. Oke, kita langsung aja nih. Nah, terkait busana etnik dari Kalimantan Tengah ini, sebenarnya apa sih yang menjadikan Aan tuh seorang desainer baju adat? Iya, mungkin sebelumnya saya mau menyapa seluruh pemirsa pendengar setia RRI dan juga pemirsa RRI Net yang sedang menonton pada kesempatan ini. Benar tadi diperkenalkan, nama saya Ananta Nurudi Saung, biasanya dipanggil Aan. Saya bergerak di bidang fashion. Ini mulai dari tahun 2013 kayaknya. Lumayan, cukup lama sebenarnya. 2013 dan sampai saat ini menekuni di bidang fashion, tapi lebih enaknya disebutnya perancang busana etnik seperti itu sih sebenarnya. Karena memang busana-busana etnik di Kalimantan Tengah ini sangat menarik, dan kalau misalnya kita mengikuti perkembangan zaman di dunia fashion sekarang kan selalu berkembang nih, dan juga pastinya banyak customer atau peluang dan kesempatan untuk kita mengembangkan karya kita di bidang fashion, khususnya untuk menonjolkan ciri khas yang ada di provinsi Kalimantan Tengah. Sebenarnya apa yang membuat Aan ini menjadi desainer? Kok mau jadi desainer untuk baju-baju etnik? Mungkin awalnya dulu sebagai penari juga gitu, atau melihat peluang begitu? Oh iya, benar sih. Saya terlibat atau tergabung di sanggar, tapi memang pada dasarnya keluarga besar itu bergerak di bidang seni budaya. Jadi orang tua itu pembuat alat musik tradisional, dan juga kami satu keluarga besar itu tergabung di sanggar yang ada di Palangkaraya yang berbeda-beda. Jadi bukan satu sanggar tapi berbeda-beda. Jadi dari situ muncul kecintaan, bukan desainer sih sebenarnya. Kalau desainer kan mungkin pandangannya pernah sekolah atau pernah punya disiplin ilmu tentang fashion. Tapi kalau di sana kan, kalau saya pribadi secara otodidak, karena lingkungan keluarga mencintai seni dan budaya, dan saya punya passion di bidang busana etnik, kenapa tidak saya lebih concern di sana seperti itu sih. Berarti setiap desain ini sebenarnya punya makna dan arti begitu benar ya. sih. Mungkin Aan nih, bagaimana mendefinisikan sebuah karya? Kita kan bikin karya itu nggak mudah begitu ya, karena kita harus menghasilkan yang tidak sama dengan orang lain, tapi punya nilai yang tinggi gitu, punya nilai seni yang tinggi, sehingga orang wah keren banget gitu, aku pengen beli, aku pengen dibikinkan langsung begitu sama Bedanya Aan. mungkin kayak beda dari yang lain gitu. Apa sih buatan ciri Aan? khasnya lah begitu. benar-benar. Oh iya. Sebenarnya semua orang tuh punya ciri khasnya masing-masing. Kalau misalnya saya sendiri sih tidak membuat sesuatu yang aku harus begini, aku harus begitu, atau aku harus mengikuti yang seperti ini, atau
Jadi semuanya itu berjalan dengan seiringannya aja. Terus kalau misalnya kalau kayak misalnya saya diberi kesempatan untuk tolong rancangkan untuk kegiatan ini. Biasanya saya melihat karakter dari personalnya dulu. Misalnya secara fisik, karakternya dia, orangnya misalnya sedikit energik, ya. orangnya semangat kayak gitu. Lebih kita tonjolkan dari karakter yang pemakai. Kalau misalnya orangnya anggun, kalem, ayu, lebih baik kita membuat busana yang sesuai dari Lebih soft karakternya gitu dia ya. seperti Oke. itu Nah, kalau sih. saya kira-kira gimana nih? 50-50 begitu ya. Kalau Tia sepertinya orangnya Lebih energik, Wah. semangat, pasti penuh bisa dirancang busananya yang colorful seperti itu. Besok kita lobby ya. Bisa. Nah, terkait dengan model inspirasinya biasanya dapat dari mana? Apakah waktu lagi jalan-jalan atau mungkin diam di kamar terus nyari inspirasi gitu? Kalau untuk inspirasi dari tema busana sebenarnya yang pertama tadi kan lihat karakter dari personal yang memesan atau event yang ingin diikuti. Terus setelah itu kita cari entah itu legenda atau mitologi ataupun karakter flora ataupun fauna endemik yang ada di provinsi Kalimantan Tengah yang relevan dengan event yang dia ikuti dan karakter dari si pemakai. Nah, dari situ nanti kita melihat nih cocok, oh sepertinya nih perempuannya misalnya yang pemakai cantik, eventnya tentang beauty pageant misalnya, oh kayaknya burung tinggang nih bagus nih, cocok nih, ya kita pasangkan karakter burung tinggang itu di fashionnya itu biar menonjolkan dari karakter pemakai dan juga nyatu ngeblend dengan busana yang kita ciptakan seperti itu. Jadi bisa di mana saja begitu. Berarti kayak namanya. detail semua, kayak ada manik-manik, ada kayak selendangnya gitu. Selendang. Berarti ada nilai dan ada maknanya dari semua itu kayak. Iya benar. Kalau misalnya yang ada di provinsi Kalimantan Tengah itu kan kita tidak terlepas dari pijakan atau ranah busana yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, seperti warna, terus detail-detailnya yang dimana itu yang bisa kita tonjolkan menjadi keunikan. Nah seperti warnanya kan kalau kita ketahui kalau misalnya busana etnik yang ada di provinsi Kalimantan Tengah ini tidak terlepas dari 5 ba, bahandang, babilem, bahijau, bahendak, baputi. Nah makanya busana-busana etnik yang kita lihat sekarang ini colorful kan ya, berbagai warna dan juga detailnya sedikit rumit dengan menonjolkan seperti ewah, ewah yang bertingkat seperti itu. Jadi ciri khas itu yang kita tonjolkan dan menjadi lebih kekinian aja sih sebenarnya. Harus ngikutin perkembangan zaman. Iya, etnik benar. benar sekali. Nah, sejauh ini siapa aja yang sudah makai? Kalau sejauh ini syukurnya kita dipercaya untuk beberapa event nasional bahkan internasional. Jadi kalau untuk busana etnik atau traditional kostum kita pernah menjadi perancang busana atau membuat busana traditional kostum untuk Putri Indonesia tahun 2019 dan 2020. Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Tengah tahun 2019 dan 2020. Putra-putri cilik Indonesia Kalimantan Tengah tahun 2020 kemarin. Dan juga banyak juga event-event internasional seperti di Singapura dalam acara fashion show atau parade di sana. Wah, berarti Luar cukup biasa, ya. ini terkenal sekali sampai kancah internasional nih pendengar dan pemirsa. Memang Kalimantan ini dikenal dengan budaya etnik unik luar biasa. Setiap ukiran punya makna, setiap warna punya makna. Bahkan setiap kalimat-kalimat atau peribahasa atau peteh Isen Mulang pun juga sebenarnya punya makna Iya, begituan benar sekali. ya. Oke. Ya, saya penasaran banget nih Kak, lihat detailnya kan kayaknya rumit banget nih baju-bajunya nih. Nah, proses pembuatannya tuh Kak harus berapa lama sih harus bisa jadi nih sedetail ini gitu? Kalau untuk proses pembuatan sebenarnya relatif tergantung dari desain yang kita buat atau kerumitan busana yang kita ciptakan atau kita buat. Kalau untuk busana ini pada umumnya sebenarnya kalau dari proses awal sampai akhir itu memakan waktu sekitar 7 sampai 10 hari. Tapi tidak jarang juga kita dikasih waktu yang sangat sedikit. Misalnya cuma 3 hari kita harus membuat satu busana. Ada. Kejar tayang. Kita bisa membuat busana itu bisa bahkan pernah membuat 2 busana dalam waktu sehari. Wow. Jadi sebenarnya karya tersebut itu tergantung dari kita bagaimana cara mengolahnya agar tetap
sesuai dengan timeline yang atau deadline yang dikasih dari customer kita. Tapi kadang memang ya, kalau last minute itu tiba-tiba ada ide banyak datang. Tapi kalau banyak waktu luang itu malah kadang gimana ya? Oke, kurang begini Nanti deh. aja ya. Kayaknya ini agak-agak gini deh, gak cocok deh gitu ya. Itu kayaknya namanya the power of kepepet. Iya, dan itu sering terjadi Mas Masar. Oke. Nah, kemudian apa aja nih yang sudah Aan dapatin dari karya sebanyak ini, sejauh ini? Mungkin ada reward gitu kah dari pemerintah atau mungkin juga dari customer begitu? Kalau untuk reward sih sebenarnya masih sedikit, jadi belum pernah diikut-lombakan sebagai perancang busananya. Tapi kalau untuk pesertanya mungkin sudah cukup banyak ya. Ada beberapa kategori yang telah didapatkan oleh pesertanya ketika mengikuti event-event yang dia ikuti. Karena kita kan cuma sebatas menjual jasa atau menyewakan busana. Tapi kalau misalnya saya sendiri belum banyak mendapatkan prestasi untuk menjadi seorang perancang busana, karena memang concernnya saya tuh jarang untuk memunculkan diri di apa namanya di atas panggung, Orang tapi belakang layar di gitu. backstage aja. Jadi orang berpikir kan kayak saya kan juga bekerja di bidang lain. Jadi orang teman-teman nanya, kok Aan sempat ya bikin baju ini, sempat ya bikin baju ini. Ya sempetin aja, tapi saya tutup untuk akses orang mengetahui itu sih sebenarnya. Berarti dirahasiakan. Iya. Oke. Baik. Nah, pendengar dan pemirsa, semakin ramai perbincangan kita di malam hari ini, jangan kemana-mana. Untuk Anda tetap bersama kami dalam obrolan budaya, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Oh, misiren. Lu, tene. Elah, lu kata me lah. Boh, kilen na rin na kasalahan ko gawin na. Elah, lu. Masang masker teh, masang lu. Menyaw kau lengem kau. Kapan sabun tuh, Dai? Lepa ada nomor tuh. Kute. Ingatlah, masker teh kapan terus. Rajin-rajin kia menyaw lengi apa sabun. Kayak jaga jarak. Ya, sahabat budaya, balik lagi bareng saya Nazar dan Katia di sini di obrolan budaya di malam ini dengan tema pesona busana etnik Kalimantan Tengah bersama Kak Aan di sini bersama kita. Iya. Dan langsung saja Kak, nih masih banyak pertanyaan yang saya penasaran banget nih sama Baju-baju busana-busana antik yang ya. indah-indah ini, Oke, Kak. busana antik luar biasa. Apa nih Nasar yang mau ditanya Nasar? Ini Kak, untuk bahan baku dari busana-busana ini apa aja sih Kak? Yang biar sahabat budaya tahu gitu. Oh iya, kalau untuk busana daerah Kalimantan Tengah atau busana etnik yang biasanya kami buat itu bahan dasarnya sama seperti busana lainnya, bahan tekstil dan juga kita kan punya bahan-bahan unik ya dari Kalimantan Tengah seperti ubak kayu nyamuk dan juga anyaman rotan dan juga pastinya ada bahan-bahan lain yang bisa membuatnya lebih menarik seperti manik-manik, permata, biji tasbih kayu seperti itu dan juga ornamen-ornamen lain seperti ukiran-ukiran, bordiran dan payet yang membuat dia semakin menarik, mempercantik dari busana tersebut sih. Seperti ini juga menggunakan kayu-kayu sebenarnya ya. Iya, diukir-ukir. biji kayu, Oke. ukiran seperti itu untuk ronciannya ini. seperti Wah, itu. luar biasa, keren. Jadi semua itu sebenarnya bahannya memanfaatkan kekayaan alam Iya, Kalimantan. benar banget. Oke. Dan untuk proses pembuatannya nih Kak, ini semua detailnya apa? Semuanya pakai handmade Kak? Kalau untuk pembuatannya kebanyakan handmade sih sebenarnya, karena memang detail kan ya. Kita nggak punya bahan apa namanya mesin-mesin yang mumpuni untuk membuat karena detailnya perlu apa namanya kejelian untuk bisa membuat seperti ronceannya kan ya. Untuk permata pemasangan apa namanya mote-mote, Swarovskinya, renda-rendanya itu harus dibuat dengan tangan langsung, handmade seperti itu sih. Oke, memayat ini kan ribet ya, pasti sakit pinggang, mata juga kayaknya bakal sakit juga ngelihatnya kan kecil-kecil begitu manik-maniknya. Dikerjakan sendiri apa dibantu? Nah, apa ada timnya gitu kan? Nah, kalau misalnya saya sebenarnya sekarang karena
sambil juga bekerja di bidang lain. Iya. Jadi ada tim yang bergerak juga mendukung. Jadi kalau misalnya saya mau buat busana, jadi saya tinggal ngarahin. Dan untuk pola saya misalnya, untuk pola, untuk bahan apa namanya, hal-hal krusial itu saya langsung yang tanganin. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal lain yang sedikit bisa dilepas untuk tim saya bisa saya ajarkan, dan mereka bisa sudah paham sih sebenarnya mereka untuk cara mengerjakan seperti masang ronce, permata. Jadi tinggal kita ajarin, mereka langsung bisa kerjakan. Oke. Nah, yang paling sulit itu waktu menggunakan bahan apa Aan ketika membuat suatu karya? Jadi kalau misalnya untuk membuat suatu karya tuh sebenarnya kalau dari desain, contoh desain kita membuat sebuah desain yang unik. Jadi selain membuat desain, kita juga harus memikirkan kira-kira bahan apa yang nyaman untuk digunakan oleh customer kita, dan juga ada hal yang lebih penting juga, bagaimana cara mempackingnya. Karena sering acara ini pasti di luar kota kan ya. Iya. Karena kalau misalnya bervolume, apalagi baju-baju etnik seperti ini pasti lebar kan, busana-busana lebar yang memakan volume dan berat. Jadi kita sebagai perancang busana juga harus memikirkan bahan apa yang cocok, yang bisa pasang lepas agar bisa dibawa di luar daerah. Selama pengiriman nggak rusak. Aman ya. Yang paling susah sih bulu burungnya itu, bulu helaian burung yang biasanya kita punya yang dari Kalimantan Tengah, itu yang sangat mudah rusak. Ya harus diracking benar-benar. Oke. Jadi ini sebenarnya ketika dibawa ketika dalam acara, untuk acara-acara begitu ya. Tapi sejauh ini ada nggak sih yang nyewa dari luar? Ada. Tapi jadi dikirim lepas begitu saja tanpa dibawa oleh mungkin dari tim Aan begitu? Enggak. Jadi kita sistem kepercayaan juga sih. Jadi kalau misalnya contohnya ada teman-teman dari institusi sekolah kedinasan misalnya dari beberapa provinsi, mereka biasanya ada acara Disnatalis atau ada acara antar provinsi mereka yang menonjolkan busana etnik. Biasanya kita sudah cross check misalnya, oh dia benar di sini alamatnya, orangnya seperti ini, kita lihat sosial medianya. Kalau misalnya dia mau nyewa dan kita tinggal foto KTP, kirim, kita kirimkan barangnya seperti itu. Nah tadi kan ada sebagian juga yang manual dalam pembuatannya, harus menggunakan tangan gitu ya, apalagi mayet dan lain sebagainya. Ada juga nggak sih yang dijahit gitu baju-bajunya? Ada sih yang kalau jahit, kalau misalnya jahit kan seperti batangan bajunya, seperti roknya, kamban atau kakambannya itu ada penjahit khusus dari tim kami. Jadi ada beberapa tim nih, ada tim payet, ada tim ronce, ada yang tim bordir, ada yang tim jahit. Jadi kita bisa kerjasama dan koordinasi untuk bisa menghasilkan sebuah karya seperti itu. Iya. Oke. Untuk itu Kak, kan tadi dibilang ada banyak divisi nih biar bisa membuat busana yang luar biasa ini Kak. Nah untuk kendala yang sering ditemukan gitu Kak, ada apa sih biasanya pada saat pembuatan? Oh, kalau untuk kendala sebenarnya kendala pembuatan ukuran sih. Kadang-kadang kan customer kita dari luar kota. Iya. Jadi ukuran yang dikirim itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang telah kita ekspektasi dari ukuran yang dikirim. Jadi kadang-kadang bisa kepanjangan dan lain-lain. Kadang-kadang juga nggak cocok karena misalnya kepanjangan kan kita sebagai yang membuat itu nggak enak hati, nggak nyaman ngelihat karya kita ternyata kurang sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Makanya fitting itu perlu sebenarnya. Fitting itu perlu banget. Kecuali memang untuk pengiriman di sana ada orang juga yang bisa mengerti untuk soal busana ini, Iya, begitu ya. Nah jadi mungkin yang di luar lebih baik kalau mengukur jangan dipas-pasin gitu, longgar-longgarin sedikit. Iya. Kan beberapa bulan, beberapa hari Iya, bisa Oke. tambah. dua minggu tiba-tiba naik atau turun ya. atau tiba-tiba turun Terus, ya. begitu ya. Jadi harus selalu kasih informasi perkembangannya begitu Kasih ya. spare lah kayak berapa senti mungkin biar bisa. Nah, tadi kan proses pembuatannya juga nggak nentu ya. Paling lama berapa lama ngerjain ini, dan untuk kategori baju sendiri atau couple gitu? Kalau untuk paling lama proses pembuatannya sebenarnya
tergantung dari antrian busana yang dipesan. Kalau Oke, misalnya oke. sebenarnya range waktu untuk membuat itu 7 sampai 10 hari. Tapi kadang-kadang kan dalam sebulan kita misal terima misalnya ada 7 busana sampai 8 busana misalnya. Jadi kita nggak mungkin ngasih waktu nanti selesai 7 sampai 10 hari ya. Iya. Sedangkan antrian busana yang perlu kita proses itu cukup banyak. Jadi biasanya kita estimasikan karena ini banyak, jadi mungkin 1 bulan kemudian bisa selesai. Tapi kalau misalnya memang urgent, terpaksa kita prioritaskan seperti itu. Nah, karena busana ini juga luar biasa begitu ya, proses pembuatannya juga kalau keburu-buru banget nanti takutnya malah tidak sesuai dengan Iya, harapan. tidak maksimal. Dan ini pakai tangan kayak handmade, jadi Iya, tidak pakai kaki begitu. nggak pakai mesin, jadi mungkin harus sabar. Memang harus sabar sih, Hasil harus yang- detail. Oke. Nah, saya ingin bertanya sedikit soal range. Oh. sensitif. Ketawa udah dengan soal range nih. Termahal Termahal. di angka di atas 5? Nah, 5K begitu? kalau termahal sampai sejauh ini di atas 10. Di atas 10. Iya. Wow. Itu untuk apa? Dalam satu event yang cukup besar lah, Oke. event nasional. Sekitar di atas 10 bahan yang digunakan apa sih? Sebenarnya kalau misalnya bahan yang digunakan untuk premium ya seperti itu, kita desainnya detail. Memang membutuhkan bahan-bahan yang premium seperti kan kalau misalnya dari busana seperti ini kan ada bahan kain yang berbeda, terus permata, Swarovski dan juga bahan-bahan lainnya yang mendukung kelengkapan busana juga kita support. Mulai dari alas kaki sampai aksesorisnya kita dukung semuanya. Jadi semuanya bukan hanya busananya, tapi semua kelengkapan dari aksesoris rambut, anting, gelang, cincin, high heels, semuanya kita komplitkan jadi satu paket hingga menghasilkan nilai seperti itu. Wah, jadi sebanding jadi aja biar sih. serasi begitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, biasanya kalau untuk pernikahan ada nggak? Iya, benar. Seperti yang kita ketahui, Iya. kalau misalnya di zaman pandemi, awal pandemi memang semua event fashion show itu dan juga pencarian bakat seperti itu tuh terpaksa untuk dihentikan kan. Karena memang di awal pandemi 5 sampai 6 customer kita tuh gagal untuk ngikut kegiatan. Jadi kita harus kembalikan bahan, padahal sudah ngukur misalnya sudah sayang DP kita sekali. kembalikan karena kita juga ngerasa nggak enak kan, kasihan Iya. customer kita. Jadi 5 sampai 6 customer itu kita gagal eksekusi untuk proses. Jadi karena memang ini kan event-event tertentu ya, kalau busana-busana seperti ini fashion show, acara-acara parade seperti itu. Jadi akhirnya kita beralih ke busana perkawinan di saat pandemi. Di pertengahan pandemi kita beralih ke perkawinan karena perkawinan tetap terlaksana dengan protokol kesehatan kan. Betul. Jadi memang masih dibutuhkan seperti itu. Jadi kita beralih untuk tidak down banget sih kayak Oke, gitu. oke. Jadi kalau busana pernikahan ada seperti itu. Kita Oke. siap untuk Busana pernikahan lebih banyak itu lebih ke modern begitu kah atau lebih ke etnik-etnik Dayak begitu? kalau untuk busana pernikahan adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah kan sudah untuk adat ya? ya Oh, adat. oke. Jadi kalau misalnya busana adat perkawinan adat itu sudah seperti pada umumnya, jadi tinggal dikreasikan warna-warna yang sesuai keinginan customer kan. Misalnya customer nih kan yang menikah nih pecinta warna ungu misalnya. Sesuai dengan iya. Iya, suka warna gold misalnya. Tema pernikahannya putih misalnya. Jadi bisa kita sesuaikan warna dan juga desain. Misalnya ada juga saya nggak mau kelihatan lengan misalnya. Kita akalin. Saya mau yang misalnya yang hijab bisa yang juga. berhijab misalnya. Kita bisa sesuaikan. Oke. Jadi sesuai request dari customer kita. Oke, sekarang dipermudah semuanya mengikuti zaman. Oke, pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi untuk Anda masih dalam obrolan budaya bersama RRI Palangkaraya. Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki tradisi mencari ikan dengan tangan kosong yang disebut ngaruhi. Tradisi ngaruhi biasa dilakukan di danau dan di sungai. Ngaruhi dilakukan saat air danau atau sungai surut dan hanya sekali dalam setahun. Ngaruhi dilakukan bersama-sama sehingga semua warga mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan ikan secukupnya.
Tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong atau ngaruhi dulunya mungkin dilakukan karena kesederhanaan berpikir dan ketiadaan alat tangkap. Tetapi ngaruhi secara tidak langsung berhasil menjaga kelestarian ikan. Ikan yang ditangkap hanyalah yang ukurannya layak dikonsumsi. Sedangkan ikan yang lebih kecil dibiarkan hidup untuk dingaruhi tahun berikutnya. Itulah kearifan lokal suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ngaruhi sebenarnya mengajarkan kita untuk memanfaatkan hasil alam secukupnya saja, sesuai kebutuhan, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net kembali bersama saya Listia dan Nasar dan juga Aan di malam hari ini dalam obrolan budaya terkait busana etnik yang luar biasa ini khas Kalimantan Tengah. Benar. Oke. Ya, ini Kak masih nanya tentang detail-detail dari baju yang luar biasa ini. Nah, untuk suplai dari bahan baku nih Kak, Oh, dari mana gitu kan dapatnya? kalau untuk bahan baku tekstil seperti kain dan lain-lain kita dari Palangkaraya aja pada umumnya. Tapi kalau misalnya seperti payet, permata dan lain-lain, mote-mote dan lain-lain, karena kalau di Palangkaraya mungkin kurang variatif ya, Iya. ketersediaan apa namanya, Keterbatasan variasinya, pilihannya Oh, itu oke. sedikit. Jadi kalau ada kesempatan biasanya kita ke Surabaya atau ke Bali untuk mencari bahan-bahan yang seperti biji kayu, itu kan renda-renda juga kalau misalnya kita ada kegiatan di luar kota sekalian belanja gitu. Nyetok deh bahan-bahan untuk Swarovski seperti itu, mote-motenya juga. Berarti dapatnya nggak cuma dari Palangkaraya kayak cuma dari luar daerah juga dapat. Iya, kalau misalnya kayak kulit kayu, bulu burung seperti itu, ya kita dapat dari pengrajin lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, ada yang menyetok atau langsung terjun ke desa-desa begitu? Biasanya kita tinggal telepon atau tinggal order seperti itu. Oke. Jadi tinggal kirim. Sekarang Udah kan kita langganan. ya nggak harus kita nggak Sekarang harus semua ada di ujung jari. iya, gitu. semua ada di genggaman. Semua ada di genggaman. Oke, benar. Jadi bukan hanya dari luar, tapi juga ada dari Iya. lokal kita Dari juga, lokal juga. begitu ya. Nah, paling banyak request motif apa nih? Atau mungkin payetan untuk gambar apa nih, An? Kalau untuk gambar sebenarnya customer itu atau pelanggan kita itu percaya sepenuhnya kepada kita. Oke. Sangat percaya dengan kita. Betul. Jadi kita mau apa aja mereka tuh percaya. Jadi mereka yang penting busananya pas, busananya cocok, busananya cantik, mereka senang, sudah running kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya motif-motif yang kita biasa gunakan seperti motif batang garing, bejaka kelelawit, burung tinggang, seperti itu sih pasti pada umumnya kita tonjolkan apa namanya flora dan fauna endemik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Nah, lebih enak mengerjakan yang di request oleh customer langsung atau lebih enak mengerjakan yang customer itu ya udah terserah aja begitu. Lebih enak yang mana? Sebenarnya semuanya tuh punya tantangan tersendiri. Kalau misalnya customer minta seperti ini, oh kita harus sesuaikan juga dengan karakter, postur tubuh dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya customer ternyata menyodorkan karya orang lain. Nah, itu yang sebenarnya paling riskan. Jadi biasanya saya konsultasi dengan customer kalau misalnya ini adalah desain atau karya orang lain. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa membuat sepenuhnya seperti itu. Tapi saya akan kreasikan sesuai dengan ciri khas saya, dengan kemampuan saya, tapi dengan hasil yang juga tidak kalah Oke. seperti itu. Karena cukup riskan memang ya. Iya, nanti. karena kita saling menghargai karya orang lain. Oke, betul. Selain itu menghindari untuk plagiat Iya, begitu. benar sekali, Oke, iya. karena ada hak cipta juga setiap karya dan desain. Ya. Menarik nih Kak, dia kan bilang karakter, ciri khas. Apa sih bedanya dari karya-karya yang lain gitu dari buatan Kakak? Ya, kalau misalnya saya kan karena mungkin tidak banyak ya yang bergerak atau concern di bidang busana etnik seperti ini. Tapi kalau saya ciri khasnya lebih kepada gaun etnik modern ataupun busana-busana yang bisa dipakai untuk fashion seperti ini kan. Kalau misalnya busana etnik biasa mungkin roknya tidak
panjang seperti ini, ewanya tidak sepanjang ini. Tapi kalau misalnya kita kan pikirkan bahwa oh ini nanti customernya menggunakan high heels. Oh, iya. Jadi kan lebih menunjang, lebih high fashion seperti itu kalau misalnya dia menggunakan high heel. Jadi kita pikirkan untuk bisa menunjang penampilan peserta di atas panggung yang lebih besar skalanya. Wah, biar Begitu. terlihat menggelegar Iya. dan anggun gitu ya. Oke, luar biasa. Dalam setahun ini deh, tahun 2021 ini atau mungkin dari 2020 sampai 2021 ini sudah berapa yang tercipta? Kalau untuk tahun ini mungkin cukup minim ya, karena memang pandemi. Oke. Jadi tidak banyak yang pernah kita produksi untuk tahun ini, seperti itu sih. Sedikit sekali. Tapi sekarang udah mulai. Sudah mulai, karena sudah kalau mulai. seperti busana ini sebentar lagi akan terbang ke Semarang. Jadi saya persiapkan untuk syuting dulu seperti Wah, ini. luar biasa. Jadi ini ternyata akan dibawa ke Semarang untuk acara yang sebenarnya acara-acara yang juga berlangsung walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, penonton harus melalui virtual, tapi tidak menghilangkan nilai sebuah budaya Iya. khas Kalimantan Tengah. Apalagi kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah nih, pendengar, untuk Anda juga yang nonton saat ini, kita bahkan harus mendukung upaya-upaya pemerintah daerah, para seniman, kemudian juga para pelaku usaha yang menonjolkan kebudayaan Kalimantan Tengah ini agar tetap bisa dikenal. Jika daerah lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ayo bisa, ayo bisa. Betul banget. Ayo bisa gitu. Oke, luar biasa. Nah, sejauh ini apakah baju yang dibikin ini selalu dibeli atau ada juga yang khusus disewakan? Kalau misalnya dibeli atau disewa tergantung keinginan customer. Ada customer yang pengen menjadi baru tapi disewa. bikin baru tapi disewa, Wow. atau sewa yang sudah ada. Atau ada juga yang bikin baru dan beli. Karena ingin menjadi sejarah hidupnya. Oke. Jadi tergantung customer, kita bisa semuanya deh. Oke, jadi di tempat Aan ini ada yang mau beli bisa, Iya. yang untuk disewakan juga ada Iya, bajunya ada. ya? Ada, oke. Untuk itu Kak, nilai-nilai dari ini kan ada apa? Ada burung tinggang, benar. Nah, filosofinya dari detail-detail dari baju ini. Burung tinggang itu apa? Burung tinggang itu ada. Iya, kalau seperti busana yang kita lihat di samping ini kan ada burung tinggang, terus ada juga Ada motif-motif bulu-bulu bajaka. ukiran, Iya, gitu ya? bajaka kalawit antar melambangkan keagungan, keelokan dan juga wujud kesetiaan. Oke. Jadi kalau misalnya seorang yang menggunakan ini Dia kan keagungan, kesetiaan. Jadi kesetiaan itu tidak hanya sebatas dengan pasangan, tapi kesetiaan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Nah, seperti itu, seperti motif-motif bejaka karlawit antang yang menggambarkan atau filosofi kesuburan, kemakmuran tanah Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, juga kebersamaan, sama saling keterkaitan, jadi saling menghargai, saling tolong menolong seperti itu di masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti Kekamban kan, Kemben itu menandakan bahwa wanita itu belum bersuami, seperti itu masih. Oh, jadi ada perbedaan Iya, sebenarnya? perbedaan sebenarnya. Sebenarnya kalau mengikuti tradisi pada Iya, zaman tradisi, dulu. ya, seperti itu. Berarti kalau udah menikah nggak boleh pakai kemben. Kemben. Biasanya penutup, ada penutup dadanya. Lebih seperti menutupi. itu. Mungkin seperti apa ya bahasanya kalau begini itu, kalau untuk nari itu? Sangkirai, Oh iya, ada penutup, heeh, pakainya penutup oke. ya. Kalau misalnya Kekamban seperti itu sih. Oke. Jadi, Kayaknya bajunya berat. Paling berat sebenarnya baju berapa kilo kalau bikin? belum pernah ditimbang sih, tapi karena packing ya, Iya, kita kalau packing biasanya, kita pernah packing untuk tradisional kostum Putri Indonesia 2019 kalau nggak salah itu 17 kilo. Wow. 17 kilo. 17 kilo. Oh. Iya. Gimana Karena itu memang membawanya? busana terus ada Payetannya pohon-pohon dan lain-lain. segala Oke, macam. oke. Jadi Oke. seperti itu. Cukup Luar berat biasa ya. berat sebenarnya. Nggak pikir nih pakai baju 17 kilo, berdiri pakai high heels, Iya. terus harus dalam waktu yang lama, bukan cuma 15 menit saya rasa pasti Iya. kan untuk penampilan. Persiapan prepare dan lain ya Mas Mas. Oke. Nah, nah pangsa pasar untuk busana etnik ini rata-rata untuk keperluan untuk penggunaan apa aja?
seperti tadi mungkin. Kalau untuk bahasa pasarnya sebenarnya kita di fashion show atau parade ataupun untuk teman-teman yang pencarian bakat seperti pemilihan beauty pageant seperti itu biasanya pasti menonjolkan kayak traditional kostum dan lain-lain ataupun fashion show yang dengan tema busana etnik ataupun misalnya orang yang mau priwet karena ini kan pasti sepasang etnik. Jadi yang mau priwet juga bisa menggunakan busana-busana etnik seperti ini. Seperti itu sih. Oke. Ya. Nah, selain itu bagaimana dengan sarana dan prasarana atau mungkin fasilitas dalam pembuatannya, prosesnya selama ini apakah sudah memadai? Kalau untuk sarana dan prasarananya, puji Tuhan kita pelan-pelan untuk membangun dari awalnya cuma di rumah karena memang tempatnya yang cukup sempit karena juga gabung dengan produksi alat musik jadi barang-barang kan cukup banyak tuh alat pertukangan, alat-alat kayu-kayuan. Jadi kalau untuk digabung dengan busana sepertinya kurang higienis. Jadi kita sekarang punya tempat truko untuk menjadi galeri untuk mendisplay barang-barang kita. Jadi lebih nyaman juga customer melihat barang, fitting dan lain-lain kan lebih nyaman untuk kenyamanan customer. Oke. Untuk perkembangan busana etnik di Kalimantan Tengah nih, yang mengikuti dengan kemajuan zaman gitu Kak. Gimana sih menurut Kakak di Palangkaraya ini untuk busana-busana etnik? Kalau untuk busana etnik yang ada di Palangka, bukan cuma di Palangka, sepertinya di Kalimantan Tengah sangat berkembang. Iya. Karena mungkin pada awalnya dulu di tahun 2013, 2014, awal-awal saya ikut terjun di dunia fashion, tidak banyak orang yang mau atau bisa membuat atau concern di bidang fashion busana etnik seperti ini. Tapi kalau sekarang saya lihat banyak sekali talenta-talenta muda yang sudah juga punya karya-karya yang luar biasa dan juga bagus seperti itu saya lihat. Jadi saya juga ikut bangga ngelihat perkembangan fashion. Jadi sama-sama belajar lah ya untuk mencintai dan juga mempromosikan serta melestarikan busana-busana etnik seperti ini. Oke. Di Kalimantan Nah, Tengah. sejauh ini ada nggak yang mau belajar datang itu mau belajar mendesain baju-baju etnik, kemudian juga belajar bagaimana caranya mayat atau menentukan karakter mana saja yang cocok untuk baju etnik Dayak ini. Kalau untuk mengajar atau ada yang mau belajar, biasanya keluarga sih, keluarga, orang-orang terdekat, tetangga yang mungkin belum punya pekerjaan tetap, tapi karena memang di galeri kan biasanya produksi, jadi mereka mau belajar untuk hal-hal sederhana kita kasih piece sesuai dengan apa yang bisa kita bagi dari sebuah project tersebut. Tapi juga kita pernah membuat workshop untuk beberapa universitas yang pernah kita ajarkan untuk sama-sama anak-anak yang di universitas itu yang punya kecintaan atau ketertarikan di dunia fashion etnik, busana etnik Kalimantan Tengah, kita ajarkan untuk mengenal dan juga mengetahui cara-cara untuk membuat busana etnik itu secara umum aja sih, secara dasar seperti itu. Banyak nggak minatnya, respon mereka ketika dibikin workshop seperti itu? Cukup banyak waktu itu kalau tidak salah 30 sampai 40 orang ya. Wow. Cukup banyak. Berarti banyak juga sebenarnya untuk minat orang belajar bikin baju-baju etnik karena selain kita bisa pakai sendiri, jadi wawasan baru untuk kita begitu An ya. Oke, baik pendengar, kita kembali lagi nanti, kita break sejenak, kita tarik nafas dulu untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam RRI Net, obrolan budaya RRI Palangkaraya. RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. Ya balik lagi bareng kita berdua, Ya. Nazar sama Kak Atia di obrolan malam ini, obrolan budaya masih dengan Kak Aan membahas tentang pesona busana etnik Kalimantan Tengah. Oke. Luar biasa tadi ya, panjang lebar sudah kita bicara terkait rumitnya, mudahnya, permintaan customer seperti apa, sudah kemana saja baju-baju ini, begitu ya. Bahkan ada beberapa minat juga dari masyarakat yang ingin belajar, bahkan mau terjun juga
Terus generasi muda ketika tanggapan untuk diadakannya workshop juga cukup banyak Anya. Dan ini sebenarnya luar biasa. Saya sendiri juga sebenarnya mau pakai ini gitu loh, tapi saya kurang pede begitu. Iya. Oke. Gini Kak, kan udah lama juga nih berkecimpung di dunia etnik fashion gini kan. Ada nggak sih dukungan pemerintah gitu kan yang melihat usaha Kak Ani memajukan atau mempromosikan ini budaya-budaya Kalteng nih? Kalau untuk dukungan, apresiasi pasti pernah. Apresiasi kita, kalau saya pribadi, dukungan itu tidak hanya sebatas materi. Dengan apresiasi, orang memuji atau misalnya menghargai karya kita pun, itu saya rasa sangat berharga dukungan. Terlebih kalau misalnya dukungan dari sarana dan prasarana yang ada. Kalau untuk sejauh ini, dukungan secara materi atau sarana prasarana belum ada sih, karena memang jujur kami belum punya izin yang memang seperti CP atau yang lain-lainnya, karena memang produksi Local rumahan homemade ya, gitu ya. homemade seperti itu, Homemade. MKM apa ya sebutan namanya, masih skala rumahan seperti itu, meskipun mungkin pasarnya sudah cukup banyak orang yang mengenal. Jauh sudah, Iya. kan? Tapi sering juga dilibatkan atau diundang oleh dinas terkait untuk mengikut workshop. Tapi sering diundang ikut kegiatan seperti itu. Tapi kalau untuk didukung secara atau disupport secara materi ataupun material bahan dan lain-lain atau sarana prasarana belum ada sih sejauh ini. Tapi kalau misalnya dinas-dinas terkait seperti kalau misalnya ada pengadaan, ada perlu bahan busana ataupun alat musik, biasanya beberapa dinas di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah juga bisa datang ke kita langsung. Wah. Seperti itu. Jadi itu saya rasa itu adalah salah satu wujud dukungan mereka dengan memberdayakan kita masyarakat lokal untuk bisa memberikan kesempatan untuk berkarya. Oke, luar biasa. Nah, terkait hal ini semua kan sekarang juga zaman sudah semakin maju, teknologi semakin maju. Kita bisa menonton juga penampilan, festival dan lain sebagainya juga dari Virtual. secara virtual begitu. Nah, sejauh ini pandangan dari Aan sendiri bagaimana generasi muda terhadap budaya kita Kalimantan Tengah ini? Kalau untuk generasi muda dengan ketertarikan dengan budaya sejauh ini, karena memang lingkungan saya adalah teman-teman yang memang mencintai dan ikut melestarikan budaya. Jadi saya ngerasa banyak sekali anak muda sekarang yang memang sudah mulai mengerti dan juga mulai sadar akan arti pentingnya kebudayaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena memang di beberapa sanggar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, khususnya di Kota Palangkaraya yang saya lihat, bukan hanya ibaratnya yang sudah berumur, tapi dari TK pun, dari SD pun sudah pintar dan sudah terlibat di bidang budaya. Jadi saya ngelihat regenerasi kita tuh tidak putus, karena banyak sekali generasi-generasi muda yang potensial dan juga sudah mulai belajar untuk mencintai budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, luar biasa. Ini luar biasa sekali ya pendengar dan pemirsa. Sebenarnya ini adalah warisan yang patut kita terus lestarikan, kita jaga. Jangan sampai kita warga Indonesia yang dikenal kaya bukan hanya dengan rempah-rempah alam ya, dengan rempah-rempahan saja, tapi kita juga dikenal kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke. Kalimantan Tengah saja memiliki beberapa jenis budaya begitu ya, beda-beda walaupun sama-sama uluh itah, sama-sama Dayak, tapi punya bahasa Dayak pun banyak beda-beda, ya. Bahasa Katingan beda, kemudian juga bahasa Dayak Ngaju beda, itu beda-beda, semuanya beda-beda. Jadi kita harus wariskan itu semua ke penerus-penerus kita. Nasar nanti jangan lupa diajarin belajar bahasa Dayak, Nasar ya. Jangan asing sama budaya kita sendiri. Iya, Iya. harus cinta dengan budaya kita sendiri. Oke, nah terakhir nih, harapan ke depan Aan untuk secara keseluruhan budaya kita, kemudian juga terkait busana etnik ini apa? Iya, kalau misalnya harapan saya ke depannya sih, mari kita sama-sama belajar untuk mengenali, mencintai dan melestarikan seni dan budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada kesempatan ini, yaitu busana etnik, karena melalui busana kita bisa menonjolkan, mempromosikan hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik, hal-hal yang indah dari Provinsi Kalimantan Tengah, berupa flora dan faunanya, dan juga keindahan budaya dari busana yang kita miliki, agar Kalimantan Tengah kedepannya bisa dikenal di
regional, Kalimantan, nasional, bahkan internasional sampai selama-lamanya. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya sudah banyak langkah yang juga Aan bahkan tim kesediaan lainnya juga untuk bisa dicintai generasi begitu ya. Mulai adanya acara-acara fashion kan biasanya disukai sama generasi muda Iya, gitu ya. benar. Model-model itu kan suka melenggak-lenggok. Iya. Lagi cantik-cantik. Oke, wah kalau urusan cantik Nasar cepet ngejawabnya. Tapi kita bisa mengikuti zaman, tapi kita tetap bisa beriringan dengan kebudayaan kita. Jangan sampai menghilangkan identitas dari budayanya itu sendiri. Betul. Oke, ini luar biasa sekali karena ketika kita menghilangkan kebudayaan kita, mulai dari hal kecil, kita bisa dengan membiasakan menggunakan bahasa ibu sebenarnya di rumah. Begitu ya, kita ajarkan penerus-penerus kita, generasi-generasi muda, mungkin adik-adik di rumah menggunakan bahasa ibu. Kemudian juga kita bisa menggunakan ciri khas dari Kalimantan Tengah, batik misalnya seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi bukan hanya ketika saat acara, karena kan batik juga sekarang sudah luar biasa, baju-baju, kaos aja udah menjadi ciri khas ya. Iya. Ciri khas kita ada gambar-gambar batang garing bisa kita pakai, mau itu ke warung, ke pasar, kemana saja nggak ada salahnya kita pakai begitu ya. Asal modelnya benar. Jangan modelnya seperti ini dibawa ke pasar nggak cocok. Untuk beli kecap ke warung sana ini Tia ya. Kayak ini ya, kayak video-video tutorial begitu kan. Bingung ya punya toko. Ini mau kemana ini gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi Nasar setelah ini kita kayaknya harus privat ke Iya. tempat Aan langsung Iya, deh. kalau Tia atau Nazar mau belajar atau mau coba-coba ngelihat koleksi kita, bisa aja langsung datang ke galeri kita di Jalan Sumbawa, Ruko Pelangi warna merah, Palangkaraya. Wow, luar biasa. Nanti saya mau request khusus untuk baju warna merah. Tapi ternyata sebenarnya nggak mesti harus 5 bak ini ya. Tadi ada gold. Nggak harus bisa gold, warna ungu, toska, dan lain banyak sesuai dari keinginan dari customer kita. Seperti Oke, itu. baiklah. Nanti saya mau request payet yang bergambar muka saya di baju saya. Bisa, Tia. Itu Bisa kalau Tia mau. Bisa, akhirnya. Oh, bisa ternyata pemirsa. Tapi jangan ditiru karena lebih baik kita mengikuti sesuai Iya. dengan yang ada ini, karena ini sebagai ciri khas kita untuk daerah kita masing-masing. Iya. Oke, luar biasa. Saya mau yang pakai Swarovski. Ada yang pakai diamond nggak? Kalau asli enggak sih. Kita replika semua sih untuk ini. Oke, luar biasa. Baik, pendengar dan pemirsa, sampai jumpa lagi kita dalam obrolan budaya berikutnya dengan bahasan yang berbeda. Saya Listia undur pamit. Dan saya Nazar. Dan saya Aan. Sampai jumpa. Selamat malam.